Perkenalkan, nama saya adalah Jonas Salamun Cibro dari kelas 11 nomor 18. Kali ini saya akan membahas satu novel unik yang berjudul House of Leaves, karya Mark Z. Danielewski. Diterbitkan di kota New York pada tahun 2000 oleh penerbitnya Pantheon Books. Buku ini memiliki 792 halaman dengan 22 bab. Namun, banyak halaman dari novel ini tidak menggambarkan panjang cerita novel ini secara akurat, karena keunikan tertentu yang membuat saya memilih buku ini. Saya membeli buku ini karena buku ini dikategorikan dalam literatur ergodik, di mana penulisan novel ini dibuat secara unik dan seringkali melanggar peraturan tradisional dalam penulisan novel. Beberapa ciri khas dari literatur ergodik yang dimiliki buku ini adalah terdapat penulisan menggunakan ejaan yang salah secara disengaja, penyusunan teks yang berantakan, serta desain-desain visual lainnya yang biasanya tidak terdapat di suatu novel tradisional. Hal ini bertujuan untuk membuat pembaca dapat mendalami dunia fiksi dalam cerita menggunakan gambaran-gambaran yang realistis atau sesuai dengan cerita. Novel ini menceritakan dua kisah, di mana seorang pemuda bernama Johnny Truant menemukan suatu manuskrip mengenai dokumenter fiktif yang ditulis oleh seorang pria tua bernama Zampano. Pada suatu malam, Zampano ditemukan meninggal di rumahnya. Teman dari Johnny, Lud, mengajak Johnny untuk melihat rumah sang pria tua. Lud menunjukkan kejanggalan yang terdapat di tempat kematian Zampano. Di apartemen yang sempit, berbau apek, dan dipenuhi tumpukan sampah, serta kertas-kertas yang menutup hampir seluruh jendela, Lud menunjuk ke satu titik spesifik di lantai kayu tua tempat mayat Zampano ditemukan. Kejanggalan utama tersebut adalah adanya 4 bekas cakaran panjang yang merusak lantai kayu seolah dicabik oleh cakar binatang buas yang sangat besar. Hal ini menjadi misteri yang tidak masuk akal, karena Zampano hidup sendirian dan tidak memelihara hewan apapun. Lud memberitahu Johnny bahwa kucing-kucing liar dan anjing di lingkungan sekitar selalu ketakutan dan menolak mendekati apartemen Zampano, sehingga mustahil ada hewan yang menyelinap masuk. Zampano sendiri adalah orang tua yang buta dan lemah, sehingga tidak mungkin ia memiliki tenaga untuk merusak lantai kayu sekeras itu dengan tangan kosong. Semua pintu dan jendela apartemen ditemukan terkunci rapat dari dalam, sehingga tidak ada jalan bagi penyerang untuk masuk atau keluar. Di tengah suasana yang mencekam inilah, Johnny menemukan sebuah peti besar berisi ribuan potongan kertas, tisu, sobekan amplop, dan perangko yang penuh dengan tulisan tangan Zampano yang berantakan. Tumpukan kertas inilah yang merupakan naskah The Davidson Record. Johnny memutuskan untuk mengambil peti berisi manuskrip tersebut dan membawanya pulang untuk dibaca dan disusun ulang. Keputusan inilah yang kemudian memicu infeksi psikologis yang perlahan menghancurkan kewarasan Johnny seiring ia mendalami kisah rumah Will Davidson. Ini mengajarkan para pembacanya untuk tidak obsesi dengan sesuatu terlalu banyak. Akibatnya kita akan kehilangan hal lain yang penting bagi kita. Menurut saya novel ini adalah novel yang cukup bagus. Jalan ceritanya cukup unik serta banyak penulisan yang unik dalam membawa jalur cerita. Kalau dalam aspek horornya, novel ini agak seram. Jadi kalau bagi kalian yang tidak terlalu sukai novel-novel horor, saya sarankan tidak terlalu mencoba baca buku ini. Namun banyak juga unsur-unsur komedi serta unsur-unsur pengetahuan. Jadi jika kalian tertarik dengan hal-hal seperti itu, silahkan mencoba membaca novel ini. Begitulah pembahasan saya mengenai novel House of Leaves. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih.